Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Wijayahingrum dari Prodi Psikologi kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan dua aliran dalam filsafat. Yang pertama aliran vitalisme, yang kedua aliran eksistensialisme. Pertama aliran vitalisme atau bisa disebut filsafat hidup. Dianut oleh seorang kelahiran Prancis yang bernama Henri Bergson. Vitalisme merupakan suatu doktrin yang menyatakan adanya kekuatan di luar alam. Kekuatan tersebut memiliki peranan yang esensial kekuatan di luar alam. Kekuatan tersebut memiliki peranan yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, misalnya Tuhan. Pendapat ini ditentang oleh beberapa orang lain, karena dalam ilmu alamiah dikatakan bahwa segala sesuatu dapat dianalisis secara eksperimen. Vitalisme juga dapat diartikan sebagai ajaran yang mempercayai bahwa setiap benda hidup dalam dirinya terdapat atau memiliki kekuatan yang tidak terlihat atau energi yang menyebabkan di mana benda tersebut dinyatakan hidup. Menurut Henri Bergson, pemikiran dalam aliran vitalisme meliputi antara lain hidup, naluri, akal, intuisi, dan agama, di mana hidup merupakan suatu tenaga eksplosif yang telah ada sejak awal dunia yang berkembang dengan melawan penahanan atau penentangan materi atau sesuatu yang lamban yang menentang gerak dan dipandang oleh akal sebagai materi atau benda. Kedua, naluri. Naluri merupakan bawaan kelahiran guna memanfaatkan alat organis tertentu dengan cara tertentu pula, atau pembawaan alami yang tidak disadari atau tidak perlu kita pelajari karena memang sudah merupakan sebuah fitrah atau kodrat dari sang pencipta. Dari naluri ini dapat mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Ketiga, akal, di mana akal yang dimiliki manusia merupakan kecakapan untuk menciptakan alat-alat kerja bagi dirinya dan secara bebas mengubah-ubah pembuatan alat tersebut. Mencakapkan menyediakan diri akan kepentingan tiap individu, akan tetapi tidak dapat dipakai untuk mendefinisikan hakikat yang sebenarnya dari segala kenyataan karena akal adalah hasil perkembangan dalam rangka proses hidup. Akal tumbuh karena penyesuaian dari manusia, serta dari akal dapat membuat manusia penyesuaian diri dengan dunia sekitarnya. Intuisi. Intuisi merupakan tenaga ruhani, suatu percakapan yang dapat melepaskan diri dari akal, serta untuk menyimpulkan serta meninjau dengan sadar. Yang terakhir, agama, di mana agama menurut Henri Bergson terbagi menjadi dua, yaitu agama statis dan agama dinamis. Agama statis merupakan agama yang timbul karena hasil karya perkembangan, di mana perkembangan ini alam telah memberikan kepada manusia kecakapan untuk menciptakan dongeng-dongeng yang dapat mengikat manusia satu dengan lainnya. Dan karena dengan akalnya manusia tahu bahwa ia harus mati. Kedua, agama dinamis, di mana agama diberikan oleh institusi. Manusia dapat berhubungan dengan asas yang lebih tinggi, lebih berkuasa lagi dari dirinya sendiri. Sehingga bentuk agama yang paling tinggi adalah mistis yang secara sempurna terdapat dalam agama Kristen. Itulah filsafat hidup Bergson yang besar sekali pengaruhnya di Perancis ketika ia membahas agama Kristen yang berarti sebagai pegangan hidup karena ia agama yang paling tinggi. Yang kedua yaitu aliran eksistensialisme, di mana aliran ini termasuk dalam kategori filsafat modern yang banyak dipengaruhi oleh filsuf yang bernama Søren Kierkegaard dan Friedrich Wilhelm Nietzsche sekitar abad ke-19. Kemudian sempat dibumingkan pada abad ke-20 oleh Martin Buber, Karl Jasper, dan Jean-Paul Sartre.
Secara harfiah, kata eksistensi berarti muncul, timbul, memiliki wujud eksternal, atau menyebabkan berdiri. Dan eksistensi sesuatu yang eksis, yang memiliki aktualitas atau wujud. Keberadaan sesuatu yang menekankan pada apa sesuatu itu, atau apakah benda itu sesungguhnya menurut prakteknya sejati, ataupun kesadaran bahwa ia ada dan bahwa ia adalah makhluk yang bertindak, memilih, menciptakan, dan mengekspresikan identitas diri dalam proses bertindak dan memilih secara bertanggung jawab. Tokoh yang menganut aliran eksistensialisme yaitu ada Soren Kierkegaard dan Jean-Paul Sartre. Kebebasan yang diajukan oleh filsafat aliran eksistensialisme ini bukanlah kebebasan semua sebagai suatu sifat dari tindakan. Namun, kebebasan tersebut harus dimaknai sebagai sifat maupun sikap tentang keberadaan manusia itu sendiri. Kebebasan yang dibangun dari keinginan dan bertindak dirinya sendiri. Semua tindakan yang dilakukan adalah resiko dan tanggung jawabnya dari diri sendiri. Sehingga filsafat aliran eksistensialisme ini kadang dipersepsikan dengan filsafat kebebasan yang buta. Akan tapi, dalam aliran ini mendapat kritikan bahwa kurangnya menghargai realitas orang lain sebagai bagian dari fenomena sekitar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.